Assalamualaikum pemirsa. Ini saya akan memperbaiki kipas angin. Ini menggunakan remote ini aslinya. Mereknya Mas Pion. Menurut pemiliknya kipas angin ini mati. Saya memberi panduan sederhana mengenai kerusakan-kerusakan yang umum terjadi pada kipas angin untuk mencari letak gangguan pada kipas angin yang rusak. Secara umum kerusakan kipas angin itu yang pertama ini adalah mati total. Nah, letak gangguannya kita cari kabel input powernya, ya. Kabel inputnya ini seperti ini. Kabel inputnya ini kita cari apakah putus atau tidak. Jadi kita ukur pakai voltmeter ini, kemudian kita cari termofuse. Ini berfungsi untuk mengamankan kumparan. Kalau kumparannya itu panas, termofuse-nya akan putus. Ini letaknya ada di dalam sini, ya. Ini di dalam sini kita harus bongkar. Kemudian ini kapasitor. Kapasitor juga umumnya kalau mati total kapasitor rusak. Jadi kalau tidak diberi kapasitor tidak bisa menimbulkan medan putar. Kapasitor seperti ini, kapasitor seperti ini. Rusak kalau mati total itu adalah di kumparan putus di dalamnya, kumparannya putus atau kumparannya terbakar. Kedua tidak berputar tapi berdengung. Gitu. Ini adalah rotornya dan bushing yang lengket, seret. Ya, kita berpelumas. Ini kemungkinan kerusakan yang pertama kalau tidak berputar, ya. Kemungkinan kerusakan kedua adalah kapasitornya itu. Kemudian kerusakan yang ketiga, misalnya 1,2 mikrofarad ini sudah tidak 1,2 lagi. Seperti saya katakan tadi bahwa ini berputar karena dipancing dengan kapasitor sehingga bisa menimbulkan medan putar. Nah, itulah troubleshooting atau pencarian letak gangguan untuk menangani kipas angin rusak supaya penanganannya itu tidak ngawur, ya. Karena kalau menangani kipas angin rusak ngawur, ini akan berakibat pada komponen yang sehat di kipas angin ini malah menjadi rusak. Nah, selanjutnya kita lihat penyebabnya. Jadi ini bagian elektroniknya, ya, dan yang ini adalah bagian elektromekanik. Kipas angin ini yang dibutuhkan adalah putarannya, kipas anginnya untuk menyejukkan ruangan. Maka dari itu kalau ada kipas angin yang menggunakan remote atau menggunakan selector switch-nya elektronik, kita pisah elektronik dan ini kelompok elektromekanik. Kita prioritaskan yang elektromekaniknya dulu, karena nanti kalau misalnya elektroniknya ini rusak bisa kita manuver. Yang pertama kita perbaiki elektromekaniknya dahulu. Secara umum skema daripada kipas angin ini adalah sebagai berikut. Ini adalah kumparan utama. Kumparan utama, kita lihat KU-nya utama. Kemudian kalau ini 3 speed, ada 3 kumparan bantu. Ini kumparan bantu 1, ini kumparan bantu kedua, ini kumparan bantu yang ketiga. Nah, dari kumparan utama ini dihubungkan dengan kumparan bantu. Sambungan dari kumparan utama dan kumparan bantu ini menghasilkan speed 3. Speed yang paling cepat. Kemudian dari kumparan bantu ketiga ini, ujungnya ini disambung dengan kumparan bantu yang berikutnya ini menghasilkan speed 2, ya, speed 2. Ini tadi speed 3, ini speed 2. Kemudian ujung dari speed 2 ini disambungkan ke
sini menghasilkan speed satu ya. Nah, satu. Di sini adalah selektor switch. Ini menuju speed 1, selektor ke speed 2 dan speed 3. Ini yang kecolokan. Kemudian ujung dari speed 1 ini, ini adalah ke kapasitor ini ya. Nah, ini kapasitor. Pertemuan antara kapasitor dan ujung kumparan utama ini menuju termofuse ini ya. Kemudian ini keluar dari mesin, ini kecolokan. Nah, kumparan utama, kumparan bantu ya. Antara kumparan utama dan kumparan bantu ini menghasilkan speed 3 yang paling cepat. Ujung dari kumparan bantu ini ke speed 2. Ujung dari kumparan bantu ini menuju ke speed 1. Maka pencarian letak gangguan atau troubleshootingnya yaitu dengan cara kita memutus, kita putus kabelnya dengan tang potong. Mutusnya kabelnya harus disisakan warnanya biar kelihatan, biar kita nyambungnya kembali tidak kesulitan, tidak mikir, tidak ngurut-ngurut, tidak potong, sisakan warna sedikit, kita potong ini, kita potong kabel sini, kita potong, kita sisakan sedikit, kita sisakan warnanya supaya nanti nyambungnya kembali. Tidak lupa kupas, menggunakan tang kupas. Ini biru coklat, ini kabel untuk colokan ya, colokan masuk ke sumber tegangan 220 volt. Buka semua, kita adakan manuver. Untuk manuver ini kabel masuk ke colokan, input powernya ini ya. Ini kabel untuk kecolokan, untuk power kecolokan ya. Kemudian kita cari kabel speed yang terendah, kabel hitam, speed yang terendah, kabel hitam. Dari kita sambungkan ini dengan kabel yang hitam, speed terendah ya, seperti ini. Biar aman kita isolasi. Kapasitor kita cari, kapasitornya ada 2. Kita buka lasdotnya. Di kabel dari power ini kita tutupkan ke kapasitor sini maupun di sini. Ini untuk mengetahui apakah termofuse putus atau tidak. Kita beri isolasi supaya tahu kalau itu berputar atau tidak, dan colokan. Nah, ini kita yang kita manuver adalah ini ya. Ini untuk mengetahui termofuse ini rusak atau tidak ya. Untuk mengetahui termofuse ini rusak atau tidak, kita manuver dari sini langsung ini ke sini, ke kapasitor ini ya, kita manuver ini. Nah, caranya begini, kita colokkan ini kabel dari colokan ke stop kontak, tidak dicolokkan ke stop kontak. Ini tadi kabel dari colokan, kabel yang satunya di sini ke speed 1. Ini kalau khawatir bahaya kita pakai tangannya. Nah, kita tutulkan ke kapasitor nih. Nah, ternyata berputar. Ini bisa disimpulkan bahwa yang rusak adalah termofuse. Kapasitor tidak rusak. Simpulkan bahwa termofuse-nya yang rusak. Tanya ada di dalam sini. Akhirnya akan kita buka. Tidak dibuka ya juga tidak masalah, kita beri manuver kabel dari sini. Ini cuman senyampang kita buka, kita bongkar totoknya, beri pelumas, buka bodotnya, tahan. Ini kondisi setelah dibuka banyak debunya, kita bersihkan nanti. Kita buka, wah ternyata ada jejaknya nih.
Nah, lihat ada telur cecaknya juga nih. Ini ada telur cecaknya juga. Wah, ini ternyata dibuat sarang cecak ya guys ya. Kita bersihkan dan rotor-rotornya sudah berkarat, dan kita gosok, kita bersihkan, dan kita beri pelumas supaya locer. Wah, ini mudah sekali dibuka nih. Ini panas nih, terbakar nih ya. Kita lihat, tapi untungnya kumparannya tidak terbakar dan untung ada termofuse-nya yang bekerja. Kita cari tempat termofuse-nya. Termofuse-nya ternyata dipasang di sini. Ini adalah termofuse-nya, dan termofuse ini nanti kita ganti dengan termofuse yang baru. Dan kayaknya ini udah terbakar nih, terbakar. Kabelnya yang tadinya berwarna putih menjadi berwarna coklat ini karena terbakar. Ini kondisi setelah termofuse dipasang, kemudian dipeluntir dan disolder, karena kalau cuma disolder saja nanti timahnya meleleh dan nanti akan lepas lagi. Setelah itu kita beri kabel tis tali krek. Nah, ini sudah kuat. Kita solder kembali sesuai dengan warna yang disisakan tempo hari. Ini merah, kita sambung dengan kabel warna merah. Kita sudah tidak usah berpikir lagi. Nah, sudah selesai semua disolder. Kita adakan uji coba. Kita coba ada wasi on ya, berputar. Sekarang kita ke posisi medium, tambah cepat. Kita ke posisi high, tambah cepat lagi. Kita rapikan. Bisa dipastikan bahwa kipas angin ini kerusakannya tidak pada komponen elektronik di sini, tetapi kerusakannya pada komponen elektromekanik yang di sini. Kipasnya tidak bisa berdiri, memang harus nempel di dinding. Setelah dirantap, kita uji coba. Kita tekan. Alhamdulillah berputar. Ini speednya low. Kita ke speed medium, dicoba lebih kencang. Kemudian ke speed high yang paling cepat, lebih kencang lagi. Alhamdulillah sudah normal. Dengan demikian usaha perbaikan kipas angin Mas Pian ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.